Honestly, it means first I want to say Alhamdulillah, man. Allah! Remember the name Muhammad. Jelas saja setelah UFC 286, Belal Muhammad sangat tidak menyukai apa yang dikatakan Presiden UFC Dana White, di mana Belal mungkin mengharapkan White untuk mengatakan bahwa tidak ada lawan tertentu yang akan dilawan Edwards selanjutnya. Namun dia terkejut ketika Presiden UFC secara terbuka menyatakan lawan Edwards berikutnya adalah Colby Covington. Dan jika rencana bos UFC itu terasa cukup buruk bagi Belal, Dana White kemudian mengatakan bahwa UFC secara aktif mencari untuk menyelaraskan pertarungan antara Belal Muhammad dan Shavkat Rakhmonov, petarung yang tak terkalahkan, menuju kepada sebuah pertarungan secara terbuka yang diceritakan oleh Belal Muhammad kepada MMA Fighting. Perlu diingatkan kembali bahwa percakapan Belal dengan MMA Fighting ini tidak memiliki video, melainkan hanya berupa audio yang diceritakan kembali oleh pewawancara. Namun dari penjelasan audio tersebut menjelaskan di mana Belal mengakui telah menyimak dari acara konferensi pers pasca pertarungan UFC 286. Kemudian pada saat itu Belal ingin mengetahui hal apa yang akan dikatakan Dana White sambil mengharapkan ada seseorang yang bertanya kepadanya apa yang akan terjadi dan siapa yang selanjutnya. Namun apa yang terjadi? Petarung Palestina Amerika itu ternyata terkejut bukan kepalang tangguh. Begitu mengetahui bahwa Covington adalah yang selanjutnya, dan dianggapnya bos UFC itu sedang mengisyaratkan Belal untuk duduk manis di sana karena mereka sedang mempersiapkan pertarungannya dengan Shavkat Rakhmonov. Dan sontak saja dia mengatakan, ide dari siapa ini semua? Belal mengakui kebingungannya dari rencana ini semua, dan kemudian dia pun memanggil manajernya untuk membicarakan potensi pertarungannya dengan monster tak terkalahkan Shavkat Rakhmonov. Namun sang manajer pun kaget mengetahui rencana UFC tersebut, dengan mengatakan dengan tidak mengetahui sama sekali dari potensi itu. Setelah kejadian malam itu, seperti yang dikatakannya bersama MMA Fighting, telah menemui bos UFC Dana White dan membicarakan banyak hal. Meskipun dia tidak menggambarkan dirinya sebagai pria yang menghindar dari tantangan apapun, dia mengakui bahwa mendengar tentang pertarungan Rakhmonov secara langsung di konferensi pers pasti membuatnya bingung. Aku bukan orang yang menghindar dari pertarungan yang sulit. Aku telah memanggil untuk pertarungan terberat selamanya, dan dia jelas dalam performa yang bagus dengan pukulan beruntunnya. Tapi aku baru saja mengalahkan prospek panas Sean Brady. Aku baru saja mengalahkan pria yang memiliki rekor 15-0. Rakhmonov memang petarung yang berbahaya, namun tetap saja bagiku itu adalah pertarungan mundur ke bawah. Aku ingin melawan pria lain yang jika bisa kalian kalahkan, meski dia tidak sebaik yang kita kira. Katanya menjelaskan dari apa yang diharapkannya agar melawan petarung yang menuju naik ke atas peringkat. Belal kembali mengakui jika memang ada pernyataan yang mengatakan bahwa dengan mengalahkan Sean Brady ternyata itu bukan merupakan sebuah jalan menuju pertarungan gelar. Karena menurut mereka meskipun Brady adalah seorang petarung yang tidak terkalahkan, namun dia bukanlah siapa-siapa yang bisa membantu pemenang dari kekalahannya kepada tembakan gelar. Dan pemikiran yang masuk akal bagi Belal sendiri, di saat itu, dia meyakini jika dia mampu dikalahkan Sean, maka petarung Philadelphia Amerika itu akan menuju tembakan gelar, dengan rekor yang luar biasa menjadi 16-0. Menurutnya okelah jika memang kesempatannya untuk melawan Edwards tidak mungkin terlaksana. Namun paling tidak, remember the name tidak menginginkan perlawanannya dengan Shavkat Rakhmonov, yang sekali lagi bukannya dia lari dari potensi petarung berbahaya. Akan tetapi Belal hanya ingin benar-benar melawan mantan juara divisi kelas welter Kamaru Usman. Bagiku sekarang adalah aku ingin melihat ke atas, dan mereka yang di atas itu adalah Colby, Leon, dan Kamaru. Kamaru tidak mengalami kerusakan apapun dalam pertarungannya, dan dia masih akan dan berbicara untuk bertarung. Ini adalah pertarungan yang masuk akal. Aku harus menghadapi dua penantang gelar dan resumku.
Aku mengalahkan Demian Maia, Stephen Thompson, Vicente Luque, dan prospek panas Sean Brady. Satu-satunya hal yang tidak aku miliki dalam resumku adalah nama yang diakui semua orang. Semua orang tahu itu, dan itu adalah mantan juara. Pria yang dianggap orang sebagai salah satu kelas welter terbaik untuk melakukannya. Jelasnya kembali yang mengisyaratkan pertarungan dengan Usman adalah sesuatu yang masuk akal baginya untuk yang selanjutnya. Dari apa yang telah diungkapkan Belal, memang tampak jelas itu merupakan sebuah tantangan yang logis di luar dari anggapan miring jika dia menghindar dari Rakhmonov. Faktanya dari posisinya saat ini yang berada di urutan keempat, yang mungkin saja bisa berada di urutan pesaing ketiga jika Khamzat benar-benar mengalihkan langkah berikutnya ke kelas menengah. Hanya menyisakan dua petarung teratas yaitu Colby dan Usman. Jelas saja dia tidak ingin terjun bebas ke bawah, karena mungkin Belal mengkhawatirkan jika kemenangannya melawan Shavkat Rakhmonov itu pun belum dipastikan menuju tembakan gelar, karena bisa saja masih ada Usman yang menunggu di antrian. Oleh sebab itu secara ringkasnya, jika ujungnya juga nanti kembali melawan Usman, maka Belal merasa lebih baik melawan The Nigerian Nightmare itu untuk yang selanjutnya. Namun meski demikian, tampaknya Belal masih saja terus mengharapkan di samping Usman yang menjadi target selanjutnya. Akan tetapi nama Covington masih saja tetap berada di benaknya yang semoga saja Leon tetap dalam pendiriannya untuk menolak pertarungannya dengan The Jaws. Aku berharap Leon berpegang teguh pada senjatanya dan dia menolaknya dengan mengatakan, "Aku tidak akan melawan Colby. Jika itu masalahnya, aku yang melawan Colby." Kalian tentunya melihat semua pembicaraan sampah ini. Colby bertingkah seolah dia yang terbaik di dunia. Ini seharusnya bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan, bahwa aku akan turun untuk bertarung kapan saja dan akan melawan Colby selanjutnya. Katanya kembali dengan harapan rencana yang berubah, di mana di akhirnya yang akan melawan The Jaws. Sayangnya dari segala pengharapannya ini, tampaknya jelas itu akan menjadi sia-sia jika Belal ingin melawan Colby. Pasalnya, pertarungan antara Leon Edwards dan Colby Covington sudah selesai ditandatangani dan disegel. Jadi Belal Muhammad mungkin masih memiliki harapan untuk memancing Kamaru Usman dengan mengeluarkan banyak kata-kata tantangan agar The Nigerian Nightmare mau menerima pertarungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.